Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Dwi Ayu Paramita. Saya nomor absen 1 dan dari kelas 12-3. Pada kesempatan saya hari ini, saya akan melaksanakan ujian praktik matematika umum dari Bapak Kadir dengan materi peluang. Nah, apa aja sih yang akan dibahas? Yang pertama ada pengertian peluang, yang kedua ada konsep, yang ketiga ada rumus, dan yang terakhir ada contoh soal. Nah, peluang itu adalah seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi dibandingkan dengan seluruh kemungkinan kejadian yang ada. Nah, peluang sendiri itu memiliki konsep yang sangat penting loh dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari permainan dadu hingga investasi dan asuransi. Kemudian kita akan membahas tentang konsep peluang. Yang pertama adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan atau kejadian. Nah, ruang sampel sendiri itu biasanya dilambangkan dengan NS. Kemudian yang kedua ada titik sampel. Titik sampel adalah elemen terkecil dalam ruang sampel yang tidak dapat dibagi lagi. Atau dengan kata lain, anggota dari ruang sampel. Selanjutnya ada kejadian. Kejadian adalah suatu peristiwa atau hasil dari percobaan yang terjadi dalam ruang sampel. Nah, supaya bisa paham lebih lanjut, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan atau kejadian. Biasanya dilambangkan dengan NS. Nah, dengan mengetahui ruang sampel ini, kita bisa menghitung jumlah kemungkinan kejadian yang diinginkan dan membaginya dengan jumlah seluruh kemungkinan kejadian yang muncul pada ruang sampel. Dengan contoh, melakukan percobaan pelemparan dadu, maka NS-nya atau ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai titik sampel. Titik sampel adalah elemen terkecil dalam ruang sampel yang tidak dapat dibagi lagi atau dengan kata lain, anggota lain dari ruang sampel. Nah, dengan mengetahui jumlah titik sampel ini, kita bisa mengetahui jumlah kemungkinan kejadian yang terjadi dan menghitung peluangnya. Sebagai contoh, jika ruang sampel dari pelemparan koin adalah NS, kepala dan ekor, maka titik sampelnya adalah kepala atau ekor saja. Nah, kita bisa menentukan titik sampel dengan berbagai cara nih. Yang pertama, dengan rumus titik sampel dengan diagram pohon. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, yaitu rumus titik sampel dengan tabel. Contohnya sebagai berikut. Nah, yang terakhir adalah aturan pencacahan. Nah, di aturan pencacahan ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu rumus permutasi dan juga rumus kombinasi. Nah, ini dia konsep peluang yang ketiga, yaitu kejadian. Kejadian merupakan suatu peristiwa atau hasil dari percobaan yang terjadi dalam ruang sampel. Sebagai contoh, jika kita melemparkan sebuah dadu, maka kejadian muncul angka ganjil memiliki 3 titik sampel yang terkait, yaitu 1, 3, dan 5. Sedangkan kejadian muncul angka genap memiliki 3 titik sampel juga, yaitu 2, 4, dan 6. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rumus peluang, di mana ada PA sama dengan NA per NS. Dengan keterangan PA adalah peluang kejadian, NA adalah peluang anggota kejadian, dan NS adalah banyaknya titik sampel. Berikut ini merupakan rumus peluang dengan konsep aturan pencacahan. Ada dua teman-teman, yaitu ada permutasi dan juga kombinasi. Permutasi rumusnya adalah P NR sama dengan N faktorial di per N min R faktorial. Kemudian yang kombinasi adalah C NR sama dengan N faktorial di per N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Yang terakhir kita akan membahas tentang contoh soal. Yang pertama, sebuah mata uang dan sebuah dadu dilempar uji sekali. Peluang munculnya angka pada mata uang dan bilangan prima ganjil pada dadu adalah A. 5/6, B. 2/3, C. 1/3, D. 1/4, dan E. 1/6. Berikut ini pembahasannya. Buatlah tabel dengan rumus peluang. Kita tahu bahwa rumus peluang adalah PA sama dengan NA per NS. Nah, mata uang terdiri dari angka dan juga gambar. Jadi, dibuat tabel AG dan A itu merupakan angka dan G itu gambar.
dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini merupakan dadu. Nah, kemudian kan disuruh untuk mencari bilangan prima ganjil. Nah, bilangan prima ganjil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 3 dan 5. Nah, berarti ada dua kejadian yaitu A3 dan A5. Dan jumlahnya jadinya Na adalah 2, Ns-nya adalah banyak ruang sampel yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12 dan langsung dimasukkan rumus yaitu PA sama dengan 2 per 12 sama dengan 1 per 6. Soal berikutnya adalah pengurus suatu organisasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris dipilih dari 7 orang calon. Banyak cara yang mungkin untuk memilih pengurus organisasi itu dengan tidak ada jabatan rangkap adalah A. 7, B. 10, C. 21, D. 35, dan E. 210. Nah, soal di atas adalah urutan yang diperhatikan karena dari ketujuh calon tersebut dapat menduduki ketiga posisi yang berbeda. Sehingga digunakanlah permutasi. Dengan rumus permutasi, N PR sama dengan N faktorial di per N kurangi R faktorial. Dengan N adalah 7 dan R adalah 3. Nah, 7 P3 sama dengan N faktorial di per N min R faktorial. Sama dengan 7 faktorial di per 7 dikurangi 3 faktorial. Nah, 7 faktorial itu yaitu 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial di per 4 faktorial. Kenapa hanya sampai 4 faktorial? Karena kita harus menyamakan dengan bawahnya. Bawahnya kan itu kan 7 dikurangi 3 faktorial yaitu kan 4 faktorial. Agar bisa dicoret maka harus disamakan dengan bawahnya. Jadi tinggal tersisa 7 dikali 6 dikali 5 yang hasilnya adalah 210. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.